Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Pradila Kusuma Dewi, NIM 1051996, kelompok 4, MK Metodologi Penelitian. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penelaah Keperpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zika Khairani, NIM 1051995 dari kelompok 4 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Puji Saputra, NIM 105190081. A. Pengertian studi kepustakaan. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Macam-macam sumber literatur tersebut antaranya adalah jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah, publikasi, narasumber, surat-surat keputusan, dan sebagainya yang hendak diuraikan. B. Macam-macam sumber bacaan. 1. Jurnal penelitian, 2. Laporan hasil penelitian, 3. Abstrak, 4. Arah sumber, 5. Buku, 6. Surat kabar dan majalah, 7. Internet. Menjelaskan kriteria memilih sumber-sumber bacaan. Untuk melakukan pencarian informasi diperlukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mendaftarkan semua variabel yang perlu diteliti. Yang kedua, mencari setiap variabel. Yang ketiga, memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia. Yang keempat, mencari deskripsi buku-buku dan biografi untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber bacaan harus memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, relevasi. Relevasi berkenaan dengan kecocokan antara variabel yang diteliti dan teori yang dikemukakan. 2. Kelengkapan. Kelengkapan berhubungan dengan banyaknya sumber yang diteliti. Yang ketiga, kemutakhiran. Persyaratan pemutakhiran sangat penting dilakukan baik dalam penelitian maupun penulisan sebuah karya ilmiah. Manfaat, tujuan, dan fungsi. Pertama, manfaat kajian pustaka. A. Mengarahkan peneliti dalam menciptakan pemahaman dan perumusan masalah yang tepat. B. Dapat menentukan penelitian yang tepat sehingga hasil penelitian yang tepat dan signifikan. C. Membantu peneliti dalam menjerumuskan pemikiran konseptual dan menguji kecepatan asumsi atau postulat yang dirumuskan. D. Membantu peneliti menghindari pengutipan yang tidak tepat dan dapat menghindari pelaksanaan penelitian yang tidak tepat mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, tujuan telaah kepustakaan. Studi pustaka dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan yang utama, yaitu untuk mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh atau membangun landasan teori. Kerangka berpikir dapat menentukan diduga sementara atau sering pula juga disebut hipotesis penelitian, sehingga para peneliti dapat mengerti, melaksanakan atau merorganisis dan dapat menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Baiklah, yang ketiga, fungsi telaah kepustakaan. Yang pertama, pengetahuan tentang peneliti berkaitan menginginkan peneliti menetapkan batasan-batasan dalam bidang mereka. Yang kedua, teori dalam suatu bidang memungkinkan peneliti mendapatkan masalah perspektif. Yang ketiga, melalui penelaah kepustakaan yang diberikan para peneliti dapat mengetahui prosedur dan instrumen mana yang telah terbukti berguna dan dari bagaimana. Yang E, mengorganisasikan substansi kajian. Dalam beberapa langkah untuk mendapatkan menampilkan hasil sesuai dengan keadaan yang ada, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, mulai dengan materi hasil penelitian yang cara seksunsi dapat diperhatikan dari yang paling relevan dan cukup relevan. Yang kedua, membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penelitian tentang karya dan permasalahan yang dibahas nantinya. Dan yang ketiga, macam bagian-bagian yang penting dan relevan dengan permasalahan penelitian untuk menjaga agar tidak terjebak dalam unsur plagiat. Yang keempat, buat catatan, kutipan, atau salinan informasi dari seluruh secara sistematis sehingga peneliti dapat dengan mudah mencari kembali jika sewaktu-waktu yang diperlukan.
Dan yang kelima, atur kata-kata tersebut menurut sesuai abjad atau katalog yang telah dibuat sesuai dengan interpretasi penelitian. Terima kasih.